Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu mau berangkat sekolah? Iya, Pak. Bu, hari ini makan pakai apa? Cuman ada sayur bayam, Pak. Hari ini Bapak pengen makan pakai ayam. Nanti uangnya Bapak kasih lebih. Alhamdulillah ada rezeki lebih dari kantor. Alhamdulillah, iya nanti dimasakin, Pak. Anu mau makan apa? Minta ibu saja ya. Nanti dibelikan khusus untuk malam ini. Apa aja, Pak? Tapi aku mau minta uang buat ikut study tour sekolah. Biayanya 300.000. Iya, nanti Bapak kasih. Uang sakunya bagaimana, Nak? Kemarin Ibu sudah suruh nabung. Sekarang Anu pasti sudah punya, kan? Maaf, Bu. Aku lupa. Soalnya kemarin terlalu banyak pengeluaran. Jadi tidak ada sisa untuk tabungan. Minta Bapak lagi aja. Iya, nanti Bapak kasih. Anu yang semangat belajarnya, biar Bapak juga ikutan semangat buat nyari uang. Ya udah, Pak, Bu. Anu mau berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum. Ya, Ami, ada tukang sayur nih. Sayur, Mi. Iya, bentar. Gak ada telur, Cak. Habis, Bu. Aduh, belanja apa ya? Masak apa kamu hari ini? Aku sih daun singkong doang. Soalnya kemarin suaminya habis di PHK gara-gara ikutan demo. Ngapain Pak Herman ikut demo segala? Padahal kan kerjanya udah seenak di situ. Lah, mana aku tahu. Suamiku kan orangnya nggak bisa ditebak. Mungkin dia menginginkan keadilan bagi orang lain juga. Gak habis pikir aku, makanya ikutan. Baik sih boleh, tapi seharusnya keluarga juga diingat. Sabar ya, aku doain semoga Pak Herman cepat-cepat dapat kerja biar kamu gak makan daun singkong terus. Amin ya Allah, aku langsung menjelma jadi kambing daripada harus makan daun singkong terus tiap hari. Amit amit. Bersyukur. Ini tuh berapa? Biasa ya, Cak, ngutang dulu. Ada ngutang mulu. Sudah kok. Oh, sudah. Balik. Ini udah. Ini lupa buat kamu. Segini doang kok. Mau berapa memang? Enggak kok, sudah cukup. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah kasih saya kerja. Saya kasih dikit lagi deh. Soalnya tadi kamu kerjanya ekstra. Saya salut meski kamu baru pulang kerja, kamu tetap semangat angkat barang-barang di sini. Saya beliin telur aja kok. Oh, ya udah, tunggu sebentar ya. Loh, kok cuma 8 butir kok? Naik, kalau mau 14 butir kayak biasanya, udah 50.000 sekarang. Dan emang gak masuk akal naiknya. Serius kok? Saya baru tahu. Pak Rudi kemana saja jarang beli telur. Udah sejak seminggu yang lalu harga telur naik, sampai para warga heboh, protes tiap beli telur ke saya. Padahal kan bukan saya yang ngasih harganya, udah dari sananya. Saya harus tetap maju. Lagi pula, mana buktinya saya seperti itu? Dalam berita dimuat bahwa belum diketahui menteri yang berkorupsi. Kita tak bisa mundur begitu saja dengan tugas sedikit orang. Tak peduli apapun skandalnya, tapi jika tidak ada buktinya, saya tidak peduli. Kita akan teruskan kampanyenya. Ya Pak, saya usahakan untuk menutup berita tersebut secepatnya. Tidak, biarkan semua rakyat pusing menebak siapa menteri tersebut. Tapi bisa saja sewaktu-waktu terbongkar Pak. Bapak tidak masalah. Memang buktinya ada. Baik Pak. Din, nanti pulangnya kita mampir untuk membeli makanan di Nabila. Bapak tidak takut dibuang lagi? Tidak takut dikatai uang haram lagi? Sebenarnya kamu dibak siapa sih, Din? Maaf Pak.
Nabil itu cuma butuh waktu, Din. Nanti juga dia pasti foya pakai uang saya. Semoga. Nabil itu kaget, yang tadinya hidup miskin dan sekarang bisa membeli apapun yang dia mau. Terus juga dia masih malu-malu untuk menggunakan uangnya. Saya jadi ingat zaman saya belum ada di posisi ini, dimana makan aja susah rasanya. Kerja di pabrik sepatu dengan gaji yang sedikit, hidup melarat, membayangkannya saja saya tidak sanggup. Apalagi harus kembali ke posisi itu. Jadi Din, kampanye kita harus diadakan besar-besaran. Kita harus terpilih tahun ini. Baik, Pak. Jangan pusing sama dana, kamu tinggal atur jadwal saja. Ya, baik. Saya mengerti, Pak. Gimana deh, Pak? Silakan duduk dulu gini. Ini, Pak. Lihat deh, Pak. Menurut beberapa informasi di media sosial, orang-orang banyak yang memilih Bapak karena video bagi-bagi sembako banyak ditonton masyarakat. Saya lihat komentarnya banyak menuai pujian, banyak juga suara mendukung, dan hampir tak ada yang mengungkit soal berita. Ya bagus, berarti kita selangkah lebih maju untuk mendapatkan suara paling banyak di pemilu. Ya Pak, saya berusaha sebaik mungkin agar semuanya aman sampai Bapak dilantik. Kerja bagus. Berkat inflasi, apalagi harga sembako benar-benar naik secara drastis, masyarakat terlihat sangat berterima kasih atas sembako gratis yang Bapak berikan besar-besaran di beberapa daerah. Sepertinya kita bisa lebih menarik banyak suara dengan membagikan hal serupa di daerah yang lain. Kita ikuti mereka. Baik Pak. Din, kamu lihat orang di sana yang sedang promotor? Tidak Pak. Memang kenapa Pak? Dia itu Rudi, kerabat saya. Dia sedang buruh. Dari dulu kita nggak pernah akur karena sudah beda pemikiran. Bahkan sekarang tidak komunikasi karena sudah beda kelas. Mungkin sekarang dia sedang mati-matian mencari uang. Memang Pak, sebagian buruh banyak melakukan demo dan terkena PHK. Ini memang kejam, Din. Apa perlu saya bantu Pak Rudi? Sepertinya beliau kesusahan dorongnya. Tidak usah, Din. Laki-laki memang seperti itu. Harus menjadi pekerja keras. Ayo kita masuk lagi, Din. Di sini panas. Silakan, Pak. Yuk. Pak, apakah Bapak sudah yakin untuk tetap maju di kali ini? Ya saya yakin akan tetap maju. Kalian tidak perlu khawatir. Kalian hanya cukup berada di belakang saya sampai saya ditetapkan menjadi presiden tahun ini. Lalu apa yang akan Bapak lakukan ketika Bapak ditetapkan menjadi presiden di tahun ini? Intinya, saya akan berperubahan baru dari periode sebelumnya. Pak, aku baca di Twitter soal korupsi menteri. Tapi sampai saat ini belum diungkap siapa menteri yang berkorupsi tersebut. Tapi aku kepikiran, Pak, apa Om Hartono yang berkorupsi? Dari dulu kan otaknya dia isinya hanya kecurangan. Gak boleh suzon. Lihat Om Hartono sekarang jadi capres. Harusnya jadikan Om Mus sebagai panutan. Walaupun dulu hidupnya melarat, sekarang jadi presiden. Ya teladan sih, Pak. Tapi kan Hanu gak harus meladani sikapnya yang melupakan kerabat setelah menjadi kaya, kan? Tidak boleh ya, Nak? Oh iya, Pak. Untuk uang sakunya bagaimana? Udah ada. Soalnya 2 minggu lagi Hanu mau berangkat. Masih Bapak usahakan. Minggu depan, insya Allah bakalan Bapak kasih semua uang ke Hanum yang udah Bapak kumpulkan. Wah, makasih banyak ya, Pak. Iya, sama-sama. Kopi. Masih kerja turun. Sini duduk.
Ya masih. Kalau gak kerja, anak istriku makan dari mana? Ah, aku males sama negara ini. Makin sini makin kacau. Gajiku sebagai buruh selama 10 tahun, gaji cuma semprit. Mereka pikir harga sembako atau biaya hidup gak ikutan naik. Iya nih, kebutuhan saya juga makin naik. Apalagi anak saya mau ikutan study tour. Kamu ikut aku sama buruh lain demo saja, Rud. Kita harus bersama-sama menyuarakan suara buruh lain yang juga butuh keadilan. Kayaknya itu bukan pilihan bagus ya, Mbak. Aku masih pengen berjuang. Terlalu baik kamu, Rud. Baiklah, kalau berubah pikiran, ayo ikut demo sama saya. Makasih, Man, tawarannya. Saya masih butuh kerja. Rud. Hati-hati, jalan. Yuk. Hati, Rud. Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang berita korupsi seorang menteri yang belum terungkap identitasnya? Apa yang akan Bapak lakukan kepada pelaku korupsi tersebut jika Bapak terpilih menjadi presiden nanti? Pak, bagaimana kampanye ini akan dilakukan saat berita korupsi dana negara sebesar 300 triliun menjadi ramai di masyarakat? Apakah kasus tersebut akan diutamakan terlebih dahulu atas tingkat hukumannya? Atau kita akan mengutamakan pemilu terlebih dahulu? Pendapat saya, selagi belum ada bukti yang jelas tentang korupsi, kita tidak bisa mengambil tindakan apapun sembari menunggu bukti ditemukan. Maka dari itu, pasti pemilu akan menjadi topik paling utama dan akan terus seperti itu sampai akhir pemilu di sini. Pak, kira-kira menurut Bapak siapa wali kota yang diduga-duga telah melakukan korupsi tersebut? Saya tidak tahu pasti. Intinya, kita harus memfokuskan diri untuk mencari dan memberantas para koruptor sesegera mungkin. Jangan biarkan bangsa kita hancur oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Apa tanggapan Bapak soal debat kemarin saat capres nomor urut 1 menyinggung Bapak terkait berita korupsi? Selama tidak ada bukti, kita tidak tahu siapa seseorang di balik semua ini. Orang yang asal tuduh hanya akan merugikan dirinya sendiri. Terima kasih Pak. Silakan. Ya, Bapak, ya, Bapak. Si Orang-orang selalu saja berniat gegabah, menuduh sembarangan, mencemarkan nama orang lain, dan membuat reputasi seseorang menjadi buruk. Pak, sepertinya kita harus memperkuat dan menguji bukti agar tidak ada satupun yang bocor ke publik. Ya tenang saja Din, kita akan mengatasi semuanya. Anak-anak, tulis ya di buku catatan kalian halaman 72 sekarang. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Hanum, apa pendapat kamu jika suatu saat nanti kita mempunyai presiden yang tidak bertanggung jawab? Meskipun itu hanya sebuah mustahil, karena suara rakyat pasti adalah yang terbaik. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bukan di dunia ini. Bayangkan jika suatu hari terjadi kecurangan dalam pemilu dan terpilihlah presiden terburuk sepanjang masa. Kita berhak menentukannya bukan, Bu? Maksud saya, Indonesia adalah negara demokrasi ketiga di dunia, di mana pemerintahnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika memang seburuk itu, pasti semua masyarakat tidak menginginkannya, dan kita berhak menentukannya, Bu. Gunakan hak tersebut, lakukan yang terbaik untuk negara. Anu, seru ya tadi pelajarannya. Tapi aku rasa Kulina agak menyindir kamu loh. Jangan-jangan dia tahu kalau kamu kerabatnya Pak Hartono. Sudah, tidak apa-apa, Sarah. Lagi pula, aku tidak merasa diintimidasi oleh Kulina. Mungkin dia hanya mencoba mencari tahu aku berada di pihak mana pada penemukan ini. Oh iya, gunakan suaramu dengan sebijak mungkin ya di mulut nanti. Iya, tentu Hanum. Aku takut dia terpilih. Kita usahakan yang terbaik untuk tidak memilih dia, bukan? Capres Hartono Kusumo tengah melakukan kampanye di Medan beberapa hari lalu. Setelah usai melakukan kampanye tersebut, banyak sekali masyarakat yang
memperbincangkan akan janjinya yang berusaha untuk menurunkan inflasi ketika sudah menjadi presiden nanti. Masyarakat mulai bertanya-tanya bagaimana cara beliau untuk menurunkan inflasi di keadaan negara yang sekarang sedang kacau dan tidak mudah untuk menurunkan inflasi. Berikut adalah suasana di Medan saat kampanye berlangsung. Masyarakat mengutarakan opini mereka bahwa sejauh inilah Capres Hartono Kusumo yang paling mereka percayai dan menjadi pilihan banyak orang. Pilih paslon nomor berapa kamu? Aku sih Pak Hartono, semoga saja harga yang kemarin melonjak bisa perlahan menurun sesuai janji beliau. Saya sih percaya saja, kalau beliau bohong dan malah makin naik, saya kecewa. Tapi mau gimana lagi, toh ini mau coblos. Suara kamu itu berharga, kenapa coblos dengan pikiran begitu? Padahal kan Pak Hartono kemarin baru saja diduga korupsi. Lah kan baru diduga, emangnya benar ya dia korupsi? Terus kok korupsinya bisa segede gitu? Kalau suamiku jadi orang penting, bakal aku suruh korupsi gede-gede biar hidup enak. Ah indahnya. Kalau ngomong. Kamu nggak mau kaya Tommy? Kita kan lagi ngomongin paslon Hartono Karim. Gak tahu aku. Mi, berdoa saja semoga yang terpilih nanti orangnya dapat memenuhi amanah dan janji-janjinya. Amin, semoga ya. 01. Pak Hartono kalah ya Pak. Ini kira bakalan menang karena banyak yang mendukung dari sosial media petahana. Mungkin banyak Bu suaranya, tapi di daerah lain. Nanti kita tanya Hanum lagi ya Pak. Ibu penasaran siapa yang menang. Iya, kita pantengin aja TV sama handphonenya si Hanum. Siapa tahu ada perkembangan. Ini uangnya. Yang semangat ya belajarnya. Bapak pengen lihat Hanum jadi orang yang sukses. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Hanum usahakan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu bangga. Hanum, Ibu pinjam handphone kamu. Kita lihat lagi pemilihan suara tahun ini. Iya, sebentar Bu. Hanum ambilkan handphonenya ya. Ini Bu handphonenya. Untuk apa ya Bu? Buat lihat hasil pemilu. Waduh Bu, Hartono menang. Semoga jadi yang terbaik ya Pak. Semoga Bu. Bapak gak pilih dia kan kemarin? Bapak gak pilih dia Bu. Bapak dari dulu memang terlalu baik. Siapa tahu aja kemarin pilih dia karena takut gak ada yang pilih. Itu, lihat. Yang pilih dia banyak Bu. Itu beneran gak sih Pak? Kok Ibu gak percaya ya? Mana Bapak tahu? Ya sudahlah, mungkin takdir dia jadi presiden. Selamat siang. Siang, Pak. Silakan duduk dulu, Pak. Apa kabar? Baik, ini. Bagaimana kabar, Pak? Iya, baik. Bagaimana lancar? Sejauh ini kami merasa sedikit kesusahan. Kabarnya suara Bapak semakin berada. Kami jadi kebingungan untuk memikirkan cara kemungkinan besar akan gagal. Baik, Pak. Silakan duduk, Pak. Saya akan dapat bisa mengatasi hal ini, Pak. Ya, mungkin bisa sedikit kali. Sebaiknya misalkan kita tidak boleh kalah. Terima kasih atas pertanyaan kami. Terima kasih. Sepertinya ada yang tidak beres, tapi demi kenyamanan masyarakat, saya harus membongkar semuanya.
dan kecurangan Pak Hartono. Permisi Bu. Ya, silakan duduk, Pak. Ada yang sisa bantu, Pak? Saya punya rahasia jika Bu. Saya yakin saya menarik. Soal apa, Pak? Saya tolong menjelaskan. Maaf Bu, saya sedang berburu di periksa saja. Misi Bu, saya ingin menyampaikan sesuatu. Apa? Ada berkas penting yang saya terima, mohon dituntaskan. Siapa pengirim? Siap dari kami. Ayo dimulai tes ya. Ini merupakan bukti yang sangat kuat. Ibu yakin untuk mempublikasikan hasil penyelidikan ini? Kita harus berani melawan. Kalau kita kalah, bagaimana, Bu? Diduga melakukan kecurangan karena melonjaknya persentase suara dari pasangan Capres-Cawapres Hartono Karim. Masyarakat mulai memberikan tanggapan mereka mengenai hasil perhitungan suara kemarin. Bukti akurat telah dibeberkan kepada publik beberapa jam yang lalu tentang pelaku korupsi sebesar 300 triliun yang dilakukan oleh Hartono Kusumo saat sedang menjabat sebagai wali kota. Gaduhan mulai terjadi di depan gedung perusahaan dan beberapa wilayah kekuasaan Hartono Kusumo mulai terjadi. Di mana akal sehat calon presiden kita yang akan dilantik beberapa hari lagi? Harusnya dilakukan oleh wali kota sebesar 300 triliun diduga digunakan untuk dana kampanye. Kiranya kalau Hartono tidak dilantik sebagai presiden, Hartono Kusumo belum ditentukan akan tetap dilantik. Masyarakat mengancam agar pelantikan Hartono Kusumo dibatalkan. Dari itu, pemilu harus diulang. Ibu, bagaimana situasi yang terjadi saat terjadi demo di depan wali kota tadi? Kacau, kami menuntut agar Hartono tidak diangkat menjadi presiden. Tidak ada yang memilih dia di pemilihan kemarin. Dia melakukan kecurangan dan korupsi gelap dia kemarin tidak terjadi. Lalu bagaimana pendapat Ibu soal tuduhan yang pantas untuk Pak Tono? Biarkan itu menjadi ranah kepolisian. Kami di sini hanya menuntut dan melakukan demo untuk mempertahankan negara kami. Tidak ada yang Saya capek-capek ini kerja buat tetap waras dan menjaga inflasi, tapi warga tetap menggunakan kebutuhan kampanye besar-besaran dengan duit rakyat. Setelah diperhatikannya Hartono, semoga keluarga saya hidup seperti biasa. kami menuntut keadilan di negara demokrasi ini. Kabar terbaru tentang kasus Hartono Kusumo yang sedang menjalani sidang hukuman, juga kabar terbuka dari Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan pelantikan Hartono Kusumo dan Karim Benjamin telah diresmikan. Sampai saat ini, kami masih memantau hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada Hartono Kusumo dari tindak lanjut korupsinya sebesar 300 triliun dan kecurangannya karena berhasil memanipulasi perhitungan suara, dan pemilu dinyatakan akan dilaksanakan ulang.